Oke, malam hari ini teman-teman kita bahas tentang kontrak ping. Ya, kontrak ping ya teman-teman kita bahas kontrak ping yang begitu luar biasa. Tanya di luar topik, non bisa bantu proses nggak? Mbak Nela, Nela kalau non 40 tahun terlalu tua Mbak, beresiko. Saya nggak berani, mohon maaf. Nggak apa-apa. Topik apa saja masuk ditanyakan Mbak Nela, Nela. Mohon dimaafkan kalau 40 non berat Mbak. Jadi saya pernah kemarin ya adiknya itu 40 adiknya di Hong Kong, mbaknya 40 lebih, mbaknya wangel tatanane, terus adiknya komplain sama kita kenapa nggak terbang-terbang. Dah 1 tahun di PT duitnya udah habis-habisan, kitanya dimarahin. Makanya kita nggak mau terulang kembali Mbak, karena kembali lagi sing gak mampu menungsane kitanya yang jadi disalahkan. Gak gak oke, gak kayak gitu, jadi nggak asik. Oke, kita bahas tentang kontrak ping ya teman-teman. Luar biasa nih kontrak ping. Jadi kita bicara kontrak ping yang wow, gempar ya buat teman-teman semuanya. Kalau sebenarnya kontrak ping itu udah lama sekali ya. Bukan lama sekali ya, 1, 2, hampir 3 tahun yang lalu itu sudah sebenarnya kontrak ping itu sudah ada. Dan skema kontrak ping ini sudah ada. Cuman kenapa belakangan ini semakin mencuat ya, semakin terlihat, semakin banyak, semakin eh, karena saya benar-benar melihat buktinya. Ada laki-laki ya yang saya kontenin kemarin, suaranya ada di konten saya. Seorang laki-laki yang memang bekerja dengan Mbak Uut, Mbak Uul cantik, coaching oke, sama ngeliat di Facebook. Jadi eh, saya benar-benar mengeluarkan pernyataan dan saya benar-benar tahu orangnya, ada orangnya, KTP-nya ada, kontraknya juga ada. Jadi saya orangnya begitu ya teman-teman. Saya orangnya adalah kalau sesuatu masih berseliweran di sosial media, walaupun benar, walaupun ada, walaupun bagus, walaupun itu tidak hoax, kalau saya belum menyatakan sendiri, saya hanya mengamati. Saya akan mengeluarkan itu, saya akan menyampaikan itu kalau saya benar-benar memahaminya. Saya benar-benar tahu narasumbernya jelas, nyata, baru saya akan berbicara. Walaupun banyak yang sebenarnya sudah ada tapi narasumbernya ada di sana dan nggak berbicara dengan saya tidak masih masih belum bisa mengeluarkan karena benar-benar apa yang kita buat berita itu pertanggungjawaban. Itu prinsip ya teman-teman. Makanya saya nggak ngejar viewer, saya nggak ngejar oh yang lagi rame berantem ribut, nah kita naikkan ribut. Yang lagi rame ketangkep. Saya justru kalau ada orang yang ketangkep, kemudian yang ketangkep tanya ke saya, ngomong sendiri dengan saya dan melakukan proses, maka saya akan mengeluarkan di konten gitu. A1 masih semangat. Nah, kayak kemarin ya contohnya eh, kontrak pink adalah seorang mas memang datang ke tempat saya dan dia hampir kurang lebih mau 1 tahun. Jadi kontraknya ada, dia tunjukin kontraknya ke saya atas nama dia, nama perusahaannya, kontraknya dia bawa KTP-nya Hong Kong, KTP Hong Kong, dia kasih tahu visanya, selesai. Makanya saya up. Tapi beliaunya tidak ingin menunjukkan mukanya, ya saya harus jaga itu privasinya dia. Dia mau menginformasikan A1 masih, iya harus A1 Mbak. Jadi bahaya, bahaya. Hari ini kalau kita tidak dipercaya orang atau hari ini kita menyampaikan hal hanya sebatas apa ya, eh, sebatas greneng-greneng, itu akeh koncone. Nggak apa-apa, nggak jadi viral nggak apa-apa, karena bukan tujuan. Mbak Sumiati Yasin nggak apa-apa juga, nggak jadi menarik buat siapapun ya nggak apa-apa bagi saya itu bukan, tapi menyampaikan sesuatu yang benar adanya ini sebuah pencapaian. Makanya majalah Tempo, National Geography, kemudian eh, apa namanya South South China Morning Post atau jurnalis-jurnalis itu kan berpikir keras. Itu kan namanya jurnalis-jurnalis itu atau pembuat
pembuat sosial media itu kalau dia menginformasikan secara tepat dan akurat, maka penontonnya bisa bisa menggunakan logikanya. Jadi itu. Jadi tujuan kita membuat konten itu bukan untuk viral-viralan, tapi untuk membuat siapa yang nonton, siapa yang melihat kita itu mampu berpikir dengan logika dan mengolah. Ya, makanya kalau penonton saya ini enggak, kalau penonton di luar sana kan ada yang enggak berlogika, ada yang enggak mau berpikir, ada yang asal rame aja terus ditonton, itu pasti informasi yang saya berikan tidak memberikan input, tidak memberikan masukan. Tapi ketika mereka mau, kalian yang nonton ini mau berlogika, mau berpikir, mau menelaah apa yang akan kita sampaikan menjadi sebuah sesuatu kesimpulan yang oh ya, nanti membandingkan kesimpulan saya, apa yang saya sampaikan, membandingkan dengan cerita-cerita dan kesimpulan-kesimpulan yang kalian kalian rangkum, maka itu jadi sebuah pengetahuan. Nah, penting bagi saya untuk menyampaikan. Pelan berjalannya waktu nggak ada masalah. Suatu saat gitu loh. Karena kembali lagi itu pertanggungjawaban yang berat ya teman-teman. Berat. Sangat berat. Makanya kenapa saya juga harus memilih jalan sendiri. Dan siapapun yang dekat dengan saya berusaha untuk menyampaikan di mana bahwa apa yang kamu sampaikan itu kamu pertanggungjawabkan sampai mati. Konten itu ada terus, nggak akan ter-take down, nggak akan hilang, bahkan kita meninggal pun konten itu masih tetap ada. Kalau itu sesuatu yang sifatnya fitnah, wah serem bro, serem bro, bahaya, bahaya. Jadi itu ya, kontrak pink kembali lagi. Kalau kita baca peraturan dari labor ESLM, ESLS scheme, EL itu eh, exchange tadi sudah jadi skema tambahan pekerja. Jadi pekerja tambahan, skema pekerja tambahan. Ada beberapa term and condition yang diceritakan dalam kontrak tersebut dan perusahaan yang memberikan jaminan pun tertera. Jadi namanya sebuah kontrak itu pasti ada siap antara kedua pihak. Mbak Eka Tok selamanya. Jadi di dalam kontrak itu selalu akan ada kedua belah pihak. Pihak pemberi kerja dan pihak yang mencari kerja. Mencari kerja, data semuanya komplit sama, hampir persis sama seperti kontrak kalian yang berwarna biru. Tapi kontrak ini berwarna pink. Ya, kalau mungkin ada yang upload itu berwarna orange, sebenarnya bukan orange, kertas aslinya itu berwarna pink. Yang ada di reel saya di Facebook itu ada di reel saya itu kontraknya. Nah, di kontrak itu juga terdapat banyak pasal dan pasal-pasal itu pasal turunan dari labor. Jadi peraturan ketenaga kerjaan. Lebih banyak isinya pasal-pasal. Makanya kita harus pahami dulu itu. Dan kita harus sampaikan dulu ke teman. Nah, kebiasaan orang-orang kita ini dalam menanggapi segala sesuatu itu kalau dari awal itu pasti rumor ya. Rumor, isu, penipuan, dan segalanya. Karena memang sederhana sekali aja. Ketidaktahuan itu bisa membuat kita itu menjadi apatis, ketidaktahuan itu bisa membuat kita itu jadi berpikir gampangnya aja. Dan sekali lagi informasi yang ada di Hong Kong ini, sekali lagi mau dimakan kalau kita bisa pilah-pilah, informasi benar dan tidak benar itu hanya dilihat dari siapa yang menyampaikan. Nah, di situ. Ya, kan? Nah, sedangkan orang-orang yang memang berkompeten, orang-orang yang memang relevan, orang-orang yang memang benar-benar bisa menyampaikan itu tidak menggunakan media secara YouTube. Ya kan? Itu akan di-keep. Apalagi kebiasaan orang-orang kita yang ada di Hong Kong ini, ketika ada informasi bagus dan menarik, itu akan disimpan buat dirinya sendiri. Jadi disebarluaskan itu justru informasi yang justru rame, gibah, sesuatu yang nggak ada nilainya, sesuatu yang nggak bermanfaat. Nah, memang dunianya begitu.
Saya tidak menyalahkan. Sehingga apa yang kita konsumsi itu jadi absurd, teman-teman. Jadi absurd itu artinya tidak jelas. Dan ketika sekarang itu kan krisis karena banjirnya informasi yang begitu luar biasa. Sehingga kita itu memilih kemana, informasi mana yang tepat. Gitu. Dan kadang ada yang orang berambisi dan menggebu, aku harus jadi orang pertama yang menginformasikan. Nah, di situ. Sehingga informasi itu tidak benar-benar matang, tidak benar-benar dia kuasai, dilempar aja. Jadi ini akan menjadi tema-tema yang ramai. Nah, seperti itu ceritanya teman-teman. Ya nggak apa-apa. Kita nggak bisa menyalahkan situasi dan keadaan di luar sana. Selamat malam Kak Sandro, Mbak Iin. Ya, kita sekali lagi tidak bisa menyalahkan keadaan di luar sana. Kita juga tidak bisa uh, mengatur mengatur berita di luar sana itu harus yang bagus-bagus saja. Kan kita nggak bisa melakukan itu. Kontrol kita tidak bisa. Tetapi kontrol yang ada dalam diri kita itu bisa memilih informasi dari mana yang mau kita percaya. Ya, sekali lagi saya juga nggak berpikir bahwa sayalah penyampai informasi yang paling benar. Tidak. Saya juga tidak berpikir secara seperti itu. Saya juga bisa salah. Saya juga bisa keliru. Makanya benar-benar berhati-hati. Lawang yang sudah narasumbernya ada aja kadang-kadang masih bisa kepleset. Masih bisa keliru. Masih bisa nggak benar. Apalagi yang nama narasumbernya itu tidak benar-benar sesuatu yang kita lihat. Nah, makanya kan sekali lagi bagi saya penting gitu. Sebenarnya bukan menyebarkannya dulu yang paling penting dan kita jadi penyebar yang pertama, bukan itu yang paling penting buat saya. Yang paling penting sebelum kita sebarkan itu kita memahami apa yang kita sebarkan dan berdampak atas apa yang kita sebarkan itu baru itu saya. Saya berpikirnya seperti itu. Tidak asal disebar saja. Mbak Veronica Wajib. Nggak apa-apa kalau disebar saja itu pun mereka di luar-luar sana orang pingin menyebar sesuai terserah ini kemasanku kok ini opiniku ini pendapatku ada yang berbicara begitu kalau opini dan pendapat silakan. Nah, kita tidak mengkritisi opini-opini dan pendapat karena sosial media itu antara informasi dan pendapat ini bisa dibedakan, ya kan? Opini-opini kita eh, mengomentari sesuatu itu boleh. Opini kita tidak bisa membungkam orang lain untuk tidak beropini itu tidak bisa karena sekarang wes kebebasan freedom speech jadi berbicara itu sudah penuh dengan kebebasan tapi persoalannya adalah kebenaran apa yang dia bicarakan itu yang menjadi persoalan sejauh mana. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kontrak pink ini sekali lagi, kontrak pink ini beberapa yang kita ketahui adalah orang-orang yang memang diambil setidaknya dari uh, luar Hong Kong. Nah, sekarang lagi saya telusuri, saya mau pertanyakan juga. Nah, kalau orang yang selesai di Hong Kong dengan kontraknya biru, apa dia pernah memegang kontrak biru? Apakah mereka bisa mendaftar ke kontrak pink? Nah, ini yang baru belum belum terverifikasi dengan baik dan benar oleh saya. Belum tak verifikasi. Tapi melihat persyaratannya dan membaca kontrak memungkinkan menurut saya sebenarnya. Memungkinkan untuk bisa. Tapi ada prosedurnya. Karena sebenarnya kontrak pink itu wah, ada suhu datang kayak Bo Endang PJN. Jadi melihat kontrak itu, saya ingin make sure dan memastikan karena sebenarnya kontrak itu muncul itu lantaran yang memiliki pekerjaan, yang mempunyai ibaratnya bosnya, itu meminta kepada label. Nah, persyaratan meminta pekerja dari label itu sekali lagi, meminta pekerja dari label. Itu label juga punya syarat, term and condition. Apakah sudah kamu sebar? Apakah kamu sudah
buka lowongan sehingga kamu layak untuk mendapatkan kontrak pink gitu. Jadi perusahaan, misalnya saya punya perusahaan pabrik tahu atau pabrik tempe, ya kan. Kemudian perusahaan saya kan nggak besar, kecil, terus saya membutuhkan karyawan. Nah, setelah saya buka lowongan, nah, dan lowongan itu dari minimalnya, kalau dari labor itu 6 bulan. Kalau 6 bulan kita kembali lagi 6 bulan, kita nggak mendapatkan karyawan, kan berat operasional, siapa yang jalani? Akhirnya labor punya kebijakan dan imigrasi. Sehingga kita mencoba mengajukan ke labor. Labor, aku nggak oleh pegawai loh. Kasarannya kita itu bicaranya begitu. Aku nggak oleh pegawai dan susah mendapatkan pegawai. Gimana kalau aku minta ada kontrak warna pink, saya butuh 3 pegawai, 4 pegawai, 7 pegawai, 2 pegawai, 1 pegawai. Nah, labor pun juga pasti akan memberikan penjelasan. Gitu. Kalau misalnya syaratnya 2 pegawai itu apa saja, syaratnya yang punya pekerjaan tadi 10 pegawai dia punya syarat apa saja. Nah, itu dari sisi antara labor dengan pemberi kerjanya. Itu mereka sudah punya skema yang pemberi kerja harus menaati. Aturannya begini loh, kamu harus gajinya sekian, tinggalnya sekian-sekian, dan itu tertulis di kontrak. Makanya nanti kita akan coba baca dan kita translatekan ke dalam bahasa Indonesia supaya teman-teman itu bisa memahami kontrak pink ini bagaimana. Dan kalau memang ternyata dari biru bisa ke pink, ya selamat gitu loh. Teman-teman akan meningkatkan leverage-nya gitu, hasilnya. Nggak ada masalah. Nah, itu yang pertama. Jadi pemilik kerja itu mengajukan deal-dealan dan ternyata dilihat dilihat syaratnya dan ABCD, labor melihat perusahaan yang dijalankan itu layak dan kuat dan mau dan bisa memberikan gaji yang benar-benar sesuai dengan skema yang labor buat. Alhasil, sekali lagi nih alhasil prosesnya. Nah, ketika labor menyetujui, maka labor akan meminta dari imigrasi menginformasikan bahwa perusahaan ini menginginkan pegawai sejumlah sekian dengan skema kontrak pink. Mbak Fian dari lama Mas Sandro lama nggak ikut live-nya. Oh, nggak ada masalah Mbak Fian, santai aja. Jadi jadi ketika skema itu sudah disepakati oleh labor dan oke, dan akhirnya karena sekali lagi labor sudah ACC, maka si pemberi kerja akan mencari kontak-kontak agensi, mencari tempat-tempat di mana yang ada bisa dikumpulkan kantong orang-orang yang bisa bekerja. Bisa melalui mulut ke mulut, bisa dia juga, karena yang paling cepat kan memang agensi. Nah, agensi ini di Hong Kong legal, teman-teman. Ya kan? Agensi ini legal. Nah, untuk skema kontrak biru, itu sudah jelas agency fee yang diminta dari si yang melamar pekerjaan itu 10%. Nah, biayanya, visanya dibebankan oleh pemberi kerja. Sama kayak teman-teman kan visanya dibebankan pemberi kerja, ya kan? Nah, atas dasar si pemberi kerja ini misalnya kayak restoran atau perusahaan, ini kan harus bayari agent setiap 1 anak karena mau mencarikan anak tersebut. Nah, ini yang harus kita bahas secara detail sebenarnya. Dan setiap pemilik itu punya kebijakan. Kamu sampaikan ke yang pelamar, skemaku ini gajinya segini, dipotong sekian, sekian, sekian. Nah, ini yang harus clear. Yang kemarin memang belum saya bikin. Karena masnya nggak mau menceritakan. Nah, saya sekarang ceritakan ulang di sini buat teman-teman. Jadi setiap pemberi kerja, mungkin yang sudah beredar adalah 13.000. Tapi di dalam kontrak itu tertera biaya makan, biaya mes, dan semuanya itu ditanggung siapa? Kalau itu ditanggung pekerja, ditanggung. Kalau itu ditanggung sama pemilik kerja, otomatis gaji yang diberikan 13 pasti akan ada potongan.
Ceritanya itu begitu, teman-teman. Namanya pengusaha kan tidak mau rugi. Makanya kita harus pelajari benar, pahami benar. Skema ini itu benar-benar kalau kita bisa ketemu agensinya, kita ketemu pemberi kerjanya. Pemberi kerja itu nggak mau banyak cerita sebenarnya. Pemberi kerja udah menyerahkan kepada agensi. Wah, ada tukang kendang hadir. Pak Bro, melekenut nun. Terima kasih. Jadi pemberi kerja itu ada kontrak tersendiri, ada pembicaraan tersendiri dengan agensi. Nah, barulah di agensi ini baru gitu loh, teman. Menyampaikan, menginformasikan kepada yang mau cari, ini gajinya segini, kan? Potongannya segini, biayanya segini, kamu bayar aku segini, kamu mau nggak? Nah, di situ loh, teman-teman. Jadi jangan cuman hanya dilihat di 13 ribunya, teman-teman. Ya kan? Kalau kalian dilihat di 13 ribunya memang gede daripada 4870. Tapi kalau perusahaannya berbicara sama agennya, sekali lagi, kalau ya kan, gajinya nanti aku potong 3.000, 4.000. Untuk tempat tinggalnya saya yang nyiapin. Nah, 13.000 dipotong sekian. Padahal perjanjiannya dengan labor departemen itu 12 atau 13 fix dikasihkan ke anaknya. Nah, di sini yang akan menjadi. Kenapa? Ping ini belum apa namanya? Kontrak ping 3 menit hadir Om sebelum Pak Pong. Silakan. Jadi ping ini kenapa masih belum begitu? Wow, karena sekali lagi makanya saya belum benar-benar mengkonfirmasi karena persyaratan setiap perusahaan itu beda-beda. Ada hal yang tidak disampaikan Masnya kemarin. Nah, karena Masnya juga dari Indonesia, dia bisa bahasa Mandarin, dan dia memang layak masuk ke kontrak ping, dia resmi. Tapi untuk gaji saya tidak bisa membicarakan. Ada sesuatu yang berbeda di kontrak ping ini. Transparansinya dibandingkan dengan yang biru yang jauh lebih umum itu berbeda. Kayak kita nggak sekedar. Tapi ini menjadi potensi karena semakin banyaknya pengusaha-pengusaha Hong Kong yang tidak mendapatkan pekerja. Nah itu. Berarti ini skemanya seperti pabrik di Taiwan di mana aku kerja dulu. Jadi bisa ngambil teenage asing karena orang Taiwan tidak mau ngerjain. Ya, garis besarnya seperti itu. Nah, minggu bisa kita bikin konten tenang ini bro. Ya, atur aja. Jadi mungkin Hong Kong juga mengadopsi skema seperti di Taiwan. Akhirnya akan banyak cowok-cowok. Makanya kan saya bilang, di status saya di Facebook saya bilang, Mbak Lisa Balisto, Mbak Eva Teresa, nyimak Mas Andro. Malah Mas Andro tak sambil manjikan. Ya, lanjut. Jadi, mengapa prediksi saya, konten saya, maka Hong Kong ini akan sama seperti akan bisa jadi seperti proses di Taiwan. Akan banyak juga laki-laki yang masuk dengan kompetensi ya sekali lagi. Yang mungkin bahasa agak mamate, akhirnya banyak. Karena kan rata-rata kalau Indonesia bisa masuk ke pabrik di Taiwan. Sedangkan di Hong Kong nggak ada pabrik. Artinya walaupun nggak ada pabrik, nah sekarang udah dibuka skema pink. Jadi itu restoran, pabrik-pabrik kecil yang memang tidak mendapatkan karyawan, orang-orang Hong Kong, ya sudah. Ini secara garis besar. Makanya perjanjian gaji, potongannya berapa, agency fee-nya juga berapa. Ini wajib. Makanya saya tidak semerta-merta, walaupun mengakui ataupun kebenarannya ada, tapi ketika skemanya itu kita tidak benar-benar memahami, itu belum bisa. Mbak Mariam Hore, banyak garangan nanti di Hong Kong. Iya, kan saya sudah bahas di live atau di channel, di konten saya yang sebelumnya, akankah nanti Hong Kong itu bisa jadi seperti Taiwan? Sangat mungkin dengan skema apa namanya kontrakting ini akan terjadi banyak-banyak
kelahiran bayi-bayi. Ya, bagaimanapun ceritanya, sesahdu itu gitu. Nah, Taiwan udah duluan. Nah, sekarang Hongkong. Dulu Hongkong ngerasa masih punya sumber. Nah, sekarang coba kalau kita perhatikan juga, teman-teman. Kalau kita perhatikan, ya kan, eh, kayak supir bis itu juga KMB, itu juga banyak dari Cina daratan. Semoga aja jangan seperti Taiwan. Mbak Eva Teresa nggak bisa kita bicara seperti itu. Ya, makanya kita harus membentengi diri sendiri. Mau nggak mau. Ya, sesuatu negara itu kalau kekurangan tenaga kerja, dia pasti ngambil dari luar. Jangankan kok Hong Kong, Jepang, Korea, Hungaria, Cekoslowakia, Budapest. Kemarin saya lihat informasinya. Yang merusak itu warganya sendiri. Maksudnya warganya sendiri. Jadi nggak bisa. Akulturasi percampuran semakin banyaknya orang. Itu juga muncul banyak fenomena-fenomena. Minggu bisa kita bikin konten tenang ini bro. Boleh. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita lebih gamblangkan. Kita lebih bicarakan. Makanya di Hong Kong kan, di Hong Kong, di Taiwan kan ada yang pabrik, ada yang rumah tangga. Yang rumah tangga kebanyakan perempuan. Yang di pabrik-pabrik, penyalur-calur, pakan-pakan ikan atau perusahaan apa, laki-laki masuk. Akhirnya bercampurlah di situ. Kalau Jepang, Korea itu dari luas, di luas Sandro maksudnya nggak paham aku nulisnya sampean. Jadi, nah kalau Jepang dan Korea ini punya screening, screeningnya lebih agak sedikit lebih detail gitu. Kalau di Jepang itu standarnya adalah dia bisa N5, N4 dia paling harus wajib N4. Sama kalau kayak di Australia, kalau perusahaan itu total IELTS dan IELF. Jadi tes dalam berbahasa Inggrisnya itu ada standarnya. Kalau Jepang, Korea itu dari dulu. Ya, kalau dulunya itu yang diambil profesional dan magang. Tapi sekarang itu nggak profesional pun bisa masuk, Pak. Bukan dari dulu. Mbak Listo. Meskipun akhirnya Hong Kong mau sama seperti Taiwan, yang penting mata dan hati kita jangan sampai tergoda garangan. Ya, itu terserah bebas. Saya tidak membahas garangannya. Saya membahas potensinya. Tetap fokus ke tujuan awal. Kakak channel Mas Andro telah nyimak. Mbak Siva Rahma, sehat selalu Mas, terima kasih. Jadi saya itu fokus ke kesempatannya. Fokus kalian menyiapkan kesempatan itu. Jangan berpikir tentang garangannya. Bukankah kalian semuanya berharap pasangan-pasangan kalian, pacar-pacar kalian, suami-suami kalian bisa masuk ke Hong Kong dan bekerja bersama kalian? Bukankah itu menjadi harapan kalian? Nah, kalau itu menjadikan harapan kalian, makanya bisa nggak kalian memotivasi pasangan kalian, pacar kalian, pilihan hidup kalian untuk mau berbahasa Kantonis dan berbahasa Mandarin? Itu persoalannya, Mbak. Saya nggak membahas garangan di Jepang, di Korea pun semuanya, di semua negara itu pasti namanya garangan. Namanya hubungan manusia. Laki sama perempuan itu tidak bisa kita hindarkan. Gitu loh. Jadi saya tidak membahas persoalan itu. Orang nggak ada garangan aja banyak yang hamil. Hamil nggak tahu sama siapa. Di konten saya kan banyak. Kalau berbicara orang hamil itu mengingat dosa-dosa. Jadi gitu. Alhamdulillah sempat-sempatin nyimak Mas Andrus. Terima kasih. Nggak ada harapan pasangan kerja di Hongkong. Itu terserah sampean. Mas Andro, aku seneng kalau Mas Andro cukur model terasi. Sehat selalu ya Mas Andro. Sik terasi ki piye?
cukur model terasi loh. Mbak Tina Hermawanti boleh nggak sampai jelaskan dengan kalimat telat rehat Mbak sekarang Arum nggak ada masalah. Jadi seperti itu ya skema pink. Jadi bukan sesuatu yang baru orang ngomong iya, tapi karena masih close. Nah, kalau biru itu rata-rata teman-teman semuanya sudah tahu. Nah, kalau pink ini skemanya gimana? Yang saya bilang skema itu adalah bagaimana perjanjian agensi dengan pemberi kerja dan akhirnya nanti dibebankan ke siapa? Pekerjanya. Nah, ini loh. Potensi ini yang harus kita waspadai, yang harus kita ketahui aturannya dan perjanjian dari awal. Kalian aja yang kontrak biru, kita bicara kontrak biru sama kalian aja. Ada yang potongannya 2.000, ada yang potongannya 3.000, ada yang potongannya 3.500, ya kan? Gitu. Mbak Sekararum motong ngantuk terus ngajak gara-gara Mbak Tina. Jadi ada yang potongannya 3.000. Nah, ini apa persoalannya? Nah, ini pun nanti bisa terjadi di kontrak pink itu akan hal yang sama. Kontrak biru aja yang peraturannya udah jelas, itu potongannya itu bisa lain-lain tuh teman-teman. Apalagi kontrak pink yang gajinya lebih gede, ini loh yang menjadi, ini loh yang teman-teman harus mau pahami. Kalau kita bicara kontrak pink, ya kan, biar nggak ngantuk loh. Kalau kita bicara kontrak pink, ya kan, gajinya 13.000, ternyata dipotong 7.000. Coba, gajinya 6.000, kan sama dengan teman-teman yang kontraknya biru, gajinya 7.000, gajinya 6.000. Apa bedanya? Kalian nggak dipotong, terimanya bersih. Tapi makanya ini yang harus di harus dipahami, bukan bukan pinknya dan bukan birunya. Skemanya yang benar-benar dari agensi ke pemberi ke yang punya pekerjaan dan akhirnya kepada pelamarnya itu akan diberlakukannya seperti apa. Ya nggak apa-apa, untuk bisa tahu ya kita harus ngelihat orang yang sudah berproses duluan. Nah, saya bicara seperti ini karena masnya kemarin sudah berproses duluan dan nggak tanggung-tanggung loh biayanya dia di Indonesia untuk membayar uangnya. Nggak tahu uangnya masuk kemana. Masuk ke agen kah? Masuk ke PT-nya kah? Kalau potongan teman-teman standar taruhlah ya kan 3.000, taruhlah 2.500 kali 6, 2.000 kali 6, 12.000, 500 kali 6, 3.000, 15.000. Nah, kalau kalian 13.000 terus potongannya sampai 30.000 Hong Kong dolar. Ini loh teman. Ini yang wajib kita ketahui dari sejak awal. Waduh, deklutuk Ben, Mbak Aceh Muli, selamat malam. Ya, bikin lagu kita. Mbak Aceh Muli, sudah rilis belum lagu barunya? Geluduk. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Sekali lagi, bukan persoalan antara pink dan birunya. Kalau saya merasa yakin, kalian itu bisa bergeser ke pink. Yakin. Dan di pink jam kerjanya teratur. Itu yang menjadi pembeda. Di pink sudah ditulis 8 sampai 9 jam kerja itu jelas teratur. Di biru nggak ada. Di biru kesepakatan kalian berdua. Kalau di pink tidak. Karena di pink ini semi industri. Semi usaha ya capek. Tapi kalau ada batasan 8-9 jam setelah itu kan kita nyantai kan aman. Kalian sudah terbiasa kerjanya.
bisa 20 jam, 18 jam. Tidurnya kadang cuma 4 jam, 5 jam, berarti 20 jam sehari. Nah, itu yakin aku. Yang biru ini siap menghadapi pink. Ya, seperti itulah teman-teman. Perkembangan dunia yang wajib. Saya tidak menyampaikan hal ini kalau tidak punya narasumber. Saya, itu saya. Karena saya cukup punya narasumber yang relevan, tetapi dianya tidak mau menyampaikan. Nah, sekarang saya kemas dengan bahasa saya. Ya, mungkin ada salahnya, mungkin ada tidak tepatnya, karena kembali lagi, si masnya ini nggak mau ngomongin masalah gaji. Tidak mau menceritakan. Karena ada secret antara perjanjian perusahaan, dan perjanjian masnya. Nah ini loh yang sangat-sangat kita harus waspadai. Karena masnya nggak mau kehilangan pekerjaannya ketika membuka perjanjian itu. Dia akan buka perjanjian itu kalau nanti dia udah keluar dari Hong Kong. Dia berjanji kepada saya yang nggak apa-apa. Kita akan hubungi lagi kalau beliaunya bersedia. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, makanya kenapa sih eh, saya selalu ngajak berbicara tentang teman-teman itu tentang masa depan. Saya mau mengajak berbicara tentang teman-teman strategi kita menghadapi masa depan. Apa yang kita lihat di sekitar kita, terus bagaimana kita mencetak dan menciptakan diri kita itu untuk siap dengan kejadian-kejadian, kebijakan-kebijakan, atau bahkan mungkin hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang. Makanya saya pastikan orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau berpikir ke depan dan mau mencari solusi atas apa yang akan mereka jalankan di masa mendatang, itu yang akan awet nonton di konten saya. Tapi orang yang lagi zona nyaman, nggak mau diusik, nggak berpikir, urip dilakoni ae, kuate sampai sakmene ya dilakoni, kuate sampai sakmono ya sudah. Nah, kalau yang itu untuk nonton konten saya itu ya anget-angetan, kadang nonton, kadang juga enggak. Saya mencoba kan sekali lagi mengajak berbicara kepada teman-teman untuk berdiskusi. Makanya kemarin datang 3 orang, sudah saya sampaikan di konten. Jadi saya ingin mencari nilai sisi positif dari kalian. Hal-hal yang baik dari dalam diri kalian. Gak mungkin gak ada. Pasti ada. Setiap individu dari kalian itu pasti punya nilai plus. Dan saya ingin yang saya angkat adalah nilai plusnya. Dan nilai plus itu bagaimana supaya lebih dikembangkan lagi, supaya di kehidupan berikutnya, dengan kita mengembangkan cara berpikir yang terbuka, menerima masukan. Resmi, Mbak. Aku ketinggalan, aku tertarik sama kontrak pink kalau itu resmi. Resmi, Mbak. Kalau saya bicara resmi. Sama nggak? Nanti lihat reel saya deh di Facebook saya. Sekalian cek reel saya, kontrak pink ada. Dan itu ada orangnya, ada manusianya, ada kontraknya. Ya dianya bekerja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Yang membuat tidak mungkin itu cara berpikir kita. Dan yang membuat itu mungkin, itu juga cara berpikir kita yang terbuka. Kalau cara berpikir kita terbuka, sesuatu yang tidak mungkin dengan kalian terus berpikir, berlogika, dan belajar, kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi kalau kalian sudah menutup diri cara berpikir, Allah nggak mungkin. Segayo kok capek-capek. Desember finish apa masih ada peluang? Banyak Mbak ruang rindu. Peluang akan banyak. Ya, ini kontrak biru ini tidak semua agent punya.
Pak Sekar Arum artinya kita harus ubah mindset. Ya dong. Kemampuan kalian berbahasa Kantonis itu sudah kunci kalian untuk menaikkan level. Jadi jangan pernah kalian selalu bilang, bahasa Kantonisku itu nggak bagus. Sekarang Hongkong tidak terlalu membutuhkan itu. Buktinya kalian bahasa geradul-geradul aja sama Hongkong diterima loh. Majikan juga ada yang mau. Tapi ini untuk level yang lebih tinggi lagi. Nah, sedangkan kalian ini caranya gimana, Mas? Ya, nanti tonton dari awal ya, Mbak. Nanti kalau ini saya share lagi, sampai tonton besok pagi. Tonton dari awal. Nah, yang biasanya punya kontrak pink ini memang agent-agent yang sudah bonafit, tenar, dan dipandang oleh beberapa perusahaan-perusahaan atau restoran atau pabrik kecil atau apa yang diharapkan mampu mau mencarikan pekerja. Karena agent di Hong Kong itu legal. Walaupun di KJRI nggak ada. Dan hebatnya lagi, aku nggak tahu. Dari cerita masnya yang kontrak pink, ini tidak ada hubungannya sama KJRI. Dan tidak melibatkan KJRI. Nih, ini juga pertanyaan. Kalau kita tanya Pak Konjen, Pak, ngerti kontrak pink nggak? Kalau jawabannya Pak Konjen, wah nggak tahu ya Mas. Berarti ya sudah. Coba, kalau kalian datang ke KJRI, atau bolehlah iseng-iseng, tanya info ke KJRI. Bisa nggak KJRI menjelaskan tentang kontrak pink? Itu aja. Saya di Singapura tiap hari lihat Miss Juni dan Mas Andro jadi pengen ke Hong Kong. Saya speak English dan Mandarin tapi usia udah 45 dan takut dingin. Ya wis, gak apa-apa. Mbak Ruliana yang silahkan nggak apa-apa. Sampai termotivasi monggo. Tapi ingat sekali lagi bahwa Singapura nggak sama dengan Hong Kong. Hong Kong nggak sama dengan Singapura. Tapi setidaknya sampean sudah melihat konten-konten, sampean setidaknya sudah mengatur langkah dan strategi. Usia 45. Tapi kalau kemampuan bahasa dan tenaga sampean masih oke, dan pemberi kerja percaya, why not? Mbak Uni, Mbak Ruliana. Oke, itu aja teman-teman informasi seputar tentang kontrakting. Nanti kita akan lanjutkan. Masih banyak yang belum jelas, jadi saya belum bisa menyajikan secara komplit, secara komprehensif, secara gamblang, secara nyata, karena skemanya saya belum tahu. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu saya bisa ketemu agensi yang memang mampu dan mau dan bisa memberikan informasi yang baik. Tapi sebenarnya saya juga lagi mau datang ke labor, mau bertanya ke labor. Besok pagi ngepel tak putar ulang. Ya silakan, terima kasih. Mas Andro sering ngundang mbak-mbaknya seperti kemarin ya Mas. Mbak Tina Hermawati, saya tidak sering mengundang. Tapi siapapun yang datang ke tempat saya dan mereka mau berbagi cerita dan pengalaman, pasti oke. Thanks Mas Andro atas interaksinya. Jadi bukan mbak-mbak saya undang. Siapapun yang pingin ngomong sama saya, ayo. Nggak harus datang. Kalian punya Zoom, ayo. Karena menurut saya teman-teman itu dengan Google, dengan teknologi ini kalian nggak, kalau disuruh download Zoom supaya diajak ngomong bisa, kalian nggak mau ribet. Orang-orang yang datang kemarin adalah orang-orang yang punya kerelaan hati untuk berbagi, untuk memberikan informasi, tips, ya kan? Untuk memberikan dorongan dan semangat. Ya saya tunggu kalian semuanya. Karena sekali lagi kalau kita ngomong sama orang, terus orangnya datang ke sini, tapi orangnya pelit, nggak mau bagi sesuatu yang terbaik di dalam dirinya, saya bisa apa? Jadi pada prinsipnya, sekali lagi buat teman-teman, pada prinsipnya, saya tidak memaksa orang untuk bercerita.
Tapi siapapun kalian yang ingin membagikan hal yang baik, hal yang positif dari kalian, saya sangat-sangat berterima kasih. Karena kan kita itu kepingin dunia itu rusak kan karena orang-orang yang baik itu diam. Kayak kalian-kalian ini kan orang-orang baik, komennya baik semuanya. Tapi kalian diam, kalian tidak mau ngomong. Akhirnya yang rame, yang hangat, yang akan dibicarakan, itu hanya kejelekan. Karena yang baik diem. Sekaranglah saatnya. Ya, yang baik-baiklah yang harus kita share, yang harus kita lempar ke permukaan. Itu semangat saya. Oke, sehat selalu buat kalian. Terima kasih sudah mendengar. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadikan nilai yang bermanfaat buat saya pribadi dan teman-teman. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye.